Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah dari beberapa referensi yang kami dapatkan dan dilengkapi dengan hasil observasi atau wawancara dari beberapa mahasiswa yang kami telah wawancarai tentang etika penulisan karya tulis ilmiah yang baik. Langsung saja, di sini hasil penelusuran referensi terkait materi mengenai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, di mana kelompok kami di sini membahas 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian etika karya tulis ilmiah, yang kedua ada tujuan penerapan etika dalam karya tulis ilmiah, yang ketiga ada sikap yang harus dimiliki dalam menulis karya tulis ilmiah, yang keempat etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan yang kelima bentuk pelanggaran karya tulis ilmiah, yang terakhir cara menghindari dan mencegah plagiarisme. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama mengenai apa sih pengertian dari etika karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dari pengertian etika dan pengertian etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama mengenai pengertian etika. Nah, etika sendiri adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama. Selanjutnya mengenai pengertian etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Etika penulisan karya tulis ilmiah adalah seperangkat norma yang harus dipatuhi dalam menulis karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan, penggunaan bahan, serta penyebutan sumber data atau informasi, seperti itu. Selanjutnya, mengenai apa sih tujuan dari penerapan etika dalam karya tulis ilmiah? Langsung saja, yang pertama, untuk menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Yang terakhir yaitu menegakkan etika moral dalam berperilaku. Jadi itulah beberapa tujuan penerapan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu sikap yang harus dimiliki dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, jujur. Jujur dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, dan pelaksanaan metode. Apabila karya tulis ilmiah memiliki kekurangan ataupun terjadi kegagalan dalam melaksanakan metode penelitian, penulis harus mengakui dan jujur akan hal tersebut. Yang kedua, ada objektif. Dalam menulis karya ilmiah, jangan sampai terpengaruhi oleh pendapat pribadi. Apa yang ada di dalam karya tulis ilmiah semuanya harus berdasarkan fakta. Yang ketiga, ada ketelitian. Hindari kesalahan seminimal mungkin yang diakibatkan oleh ketidakpedulian. Ketelitian muncul dari kepedulian dari penulis atau peneliti. Cara mudah untuk menghindari kesalahan adalah dengan cara mencatat setiap apa saja yang dilakukan, hasil dari pengamatan, waktu, tempat, sumber, dan hal lain sebagainya. Yang keempat, keterbukaan. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan harus bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan halayak umum, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Oleh karena itu, penulis harus terbuka untuk pembagian hasil data penelitian, ide, alat, dan sumber daya penelitian terhadap para pembaca. Yang kelima, ada bertanggung jawab. Karya tulis ilmiah yang baik harus berguna untuk masyarakat, meningkatkan taraf hidup, memudahkan, serta membuat aktivitas kehidupan menjadi lebih efisien dan efektif. Yang keenam, ada berpotensi. Karya tulis ilmiah yang baik adalah karya tulis ilmiah yang bisa bermanfaat bagi halayak umum. Untuk menghasilkan karya tulis yang baik, diperlukan kompetensi dan kemampuan dalam menulisnya.
Kompetensi dan kemampuan bisa didapatkan melalui pendidikan atau penelitian. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang etika dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, penulis harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan saksama. Kedua, karya ilmiah disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali. Ketiga, penulis tidak boleh mencantumkan nama sumber data atau informan bila merugikan informan dan diganti bentuk kode atau nama samaran. 4. Penulis memberikan pengakuan melalui pernyataan sebagai penulis, pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, ucapan terima kasih kepada pihak yang memberikan kontribusi dalam penelitiannya. Dan yang terakhir, penulis menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informa, serta wajib mencantumkan pernyataan bebas plagiasi. Baiklah, saya membacakan tentang bentuk pelanggaran ilmiah. Yang pertama, fabrication, yaitu pemalsuan hasil penelitian, mengarang, mencatat, atau mengumumkan hasil penelitian tanpa penelitian yang telah melakukan proses penelitian. Yang kedua, falsification, yaitu pemalsuan data penelitian, memanipulasi bahan peneliti, peralatan, atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Yang ketiga, plagiarisme, yaitu pencurian proses, objek atau hasil dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian. Seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek, dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata. Termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas, bersifat privasi atau rahasia, usulan rencana penelitian, dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan. Selanjutnya, eksploitan, yaitu pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misalnya seperti senior memeras tenaga peneliti junior dan membantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Yang selanjutnya, injustice, perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepenghargaan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan salah satu mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Penelitian juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasikan data atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik karya. Selanjutnya, intended careless, kecerobohan yang sengaja, dapat berubah tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penyembunyian data tanpa menyebab dapat diterima. Dan yang terakhir, duplication, yaitu mempublikasikan temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran tanpa ada penyempurnaan, pemboran isi data, atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Pempublikasian pecahan-pecahan dari satu temuan yang bukan merupakan hasil penelitian eksperimental, multidisiplin, dan berbeda perspektif adalah duplikasi atau salami publication. Cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, ide, pendapat teori orang lain. Yang kedua, setiap fakta, data statik, grafik, gambar, informasi yang bukan merupakan common knowledge. Yang ketiga, mengutip, memberi tanda pada tulisan atau perkataan orang lain, kalimat langsung dengan tetap menyebutkan sumber. Yang keempat, melakukan parafrase, menuliskan atau mengucapkan ide orang lain dengan kalimat kita sendiri. Adapun cara mencegah plagiarisme, yaitu menggunakan software anti-plagiarisme. Software anti-plagiarisme merupakan solusi yang paling ampuh untuk menangani plagiarisme. Terdapat beberapa contoh aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan. Di antaranya yang pertama yaitu Turnitin. Turnitin merupakan program berbayar yang dikembangkan Universitas California ini dapat menurunkan plagiarisme hingga 80%. Aplikasi ini mengecek kesamaan kata dan kalimat yang dicantumkan pada karya yang dibuat dengan artikel dari blog-blog di. Dan yang kedua yaitu Wikipedia.
adalah program yang dibuat oleh Lou Bloom Pilot dari Universitas Virginia ini dapat diperoleh secara gratis melalui situs di internet. Program ini mencari kesamaan sebuah karya yang kita buat dengan database yang ada di komputer. Program ini juga dioperasikan dengan sistem Windows dan Linux. Dan ketiga yaitu Fiverr. Aplikasi ini dapat mendeteksi plagiarisme dalam bentuk naskah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Muammar Akbar yang telah menyempatkan diri untuk mau diwawancara. Sebelum itu mungkin kakak bisa memperkenalkan lebih jelas mengenai biodata kakak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga merasa terhormat bisa diundang sebagai wawancara. Perkenalkan, nama saya itu Muammar Akbar, biasa dipanggil Amar. Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, khususnya di Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Tentunya di sini kami dari Prodi Ekonomi Syariah, di mana di sini kami diberi tugas untuk mewawancarai beberapa mahasiswa. Nah, di sini kami memilih kakak sebagai narasumber. Di sini kami ingin menanyakan seputar mengenai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yang ingin kami tanyakan kepada kakak yaitu apa yang kakak pahami mengenai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum saya jelaskan tentang etika karya tulis ilmiah, terlebih dahulu kita dulu paham tentang apa sebenarnya etika. Etika itu sederhananya tentang moralitas persoalan buruk atau baiknya sesuatu hal. Itu sederhananya tentang etika. Nah, ketika kita berbicara tentang etika karya tulis ilmiah, berarti kita berbicara tentang perilaku hal yang baik ataupun buruk dalam menulis atau dalam menciptakan karya tulis ilmiah itu sendiri. Sederhananya begini, dalam etika karya tulis ilmiah, etika karya tulis ilmiah itu artinya adalah bagaimana kemudian penulis ataupun pencipta karya itu bisa menghasilkan suatu karya yang rasional, ya, itu yang pertama, yang rasional. Yang kedua kritis, dan juga yang ketiga itu adalah sistematis. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang telah diberikan, di mana kakak tadi menjelaskan secara detail tentang apa sih itu etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan menurut saya itu jawaban yang sangat bagus dari kakak. Selanjutnya di sini kami ingin menanyakan mengapa sih etika penulisan karya tulis ilmiah itu dibutuhkan? Seperti itu Kak. Mengapa kemudian etika karya tulis ilmiah itu dibutuhkan? Begini, dalam penulisan karya tulis ilmiah bukan hanya persoalan sistematika penulisan yang harus kita perhatikan tentang tata urut bacaan ataupun dan sebagainya, bukan tentang hal tersebut, tapi ada etika. Begini, dalam etika karya tulis ilmiah itu memiliki sekitaran 5 sifat. Yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujuran di sini artinya adalah penulis diharapkan bersikap jujur, artinya tidak tertekan dalam menulis atau dalam menciptakan karya. Artinya tidak tertekan agar penulis itu bisa mengeluarkan seluruh gagasan, seluruh bahasa sederhana, seluruh karya yang ia ingin ciptakan tanpa adanya tekanan ataupun tanpa adanya bahasa sederhananya intervensi yang dapat mengganggu penulis tersebut, persoalan kejujurannya. Yang kedua, itu ketika berbicara tentang etika karya tulis ilmiah, sifat keduanya itu yang paling menonjol juga adalah tentang menjunjung tinggi yang namanya hak cipta. Nah, hari ini, ya itu tadi yang tentang yang saya bahas ini. Hari ini hak cipta itu sudah jelas di karena saya anak hukum, sudah jelas di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2002, kalau tidak salah, tentang hak cipta itu sudah dijelaskan. Makanya kalau kita melihat beberapa karya-karya ilmiah, selalunya biasanya di bagian depan itu dicantumkan tentang hak ciptanya itu. Yang ketiga, itu ada persoalan tentang bebas dari plagiarisme. Artinya begini, kita biasa mengutip
mengutip ya atau mengcopy bahasa yang paling umum itu mengcopy karya orang, namun kita tidak menghormati karya tersebut karena kita mengkopinya tanpa mencantumkan dari mana kalimat ini, dari mana paragraf ini berasal. Itu yang menjadi persoalan hari ini. Banyak orang yang mengakui karya tulis orang lain padahal dengan cara mengkopinya saja. Nah, itu melanggar namanya. Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang kita. Nah, yang keempat di sini yaitu tentang sifat keempat etika karya tulis ilmiah itu keempat yaitu validasi atau bahasa sederhananya keabsahan. Artinya penulis ini benar-benar bisa mempertanggungjawabkan hasil karya tulisnya. Bukan hanya persoalan dia membuat sebuah karya ilmiah, tapi persoalan pertanggungjawabannya. Makanya muncullah etika, muncullah norma yang mengatur tentang baik dan buruknya dalam menulis. Karena persoalan menciptakan karya, banyak orang yang bisa menciptakan karya, tapi persoalan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ciptakan itu sedikit. Ya, karena ada keberanian di situ untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ciptakan atau apa yang sudah dia buat sebagai sebuah karya ilmiah. Yang terakhir juga tentang reliabilitas atau bahasa sederhananya itu tentang reliabilitas itu tentang akurasi maupun konsisten dalam tulisan tersebut. Terkadang kita melihat sebuah tulisan atau sebuah karya ilmiah itu ketepatan. Pernah dengar tentang penggunaan kata yang tepat, penggunaan tanda baca yang tepat, itu persoalan akurasi, ketepatan. Dan ada yang dibilang dengan konsisten. Artinya kalau dia membahas tentang satu topik ini, sampai pada akhirnya, sampai pada ujung karya itu akan tetap konsisten membahas tentang topik itu, tidak melebar, kan? Nah, itulah yang kemudian disebut dengan sifat-sifat etika karya tulis ilmiah. Dan itu mengapa kemudian ketika ditanyakan persoalan mengapa dibutuhkan, ya sangat dibutuhkan agar persoalan karya tulis ilmiah itu betul-betul bisa dikatakan sebagai ilmiah. Kata ilmiah itu bukan hanya sekedar kata belaka, ada pengujian di situ. Dikatakan ilmiah apabila berhasil melewati pengujian. Nah, itu disebut dengan ilmiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya, di mana jawabannya itu sangat memotivasi para mahasiswa, dan kenapa penulisan etika itu sangat dibutuhkan pada saat kita menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya mengenai hal itu, pasti ada yang namanya bentuk pelanggaran di dalam KTI. Nah, saya ingin tanyakan bentuk pelanggaran seperti apa yang Kakak ketahui dalam penulisan karya tulis ilmiah, seperti itu, Kak? Yang saya ketahui ya, begini, ketika kita berbicara tentang pelanggaran, sesuatu hal itu dapat dikatakan pelanggaran apabila ada aturan yang mengatur. Ya, jadi sesuatu hal itu dapat kita katakan pelanggaran apabila ada aturan yang mengatur. Persoalan aturan itu tertulis ataupun aturan itu tertulis di pembahasan yang kita bahas. Jadi begini, tentang pelanggaran etika karya tulis ilmiah atau pelanggaran karya tulis ilmiah, biasanya itu terjadi karena bahasa sederhana, ketidakmampuan atau kemalasan dari pencipta karya untuk menciptakan karya yang betul-betul dia bisa pertanggungjawabkan. Kayak tadi saya katakan bahwa salah satu sifatnya adalah bebas dari plagiarisme. Artinya begini, karena kita di lingkup kampus, biasanya kita akan bergelut pada karya-karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel, jurnal, bahkan di puncak dari strata 1 itu kita akan mengerjakan sebuah karya ilmiah yang bernama skripsi. Itu. Nah, perlu ada yang diketahui bahwa dalam penulisan itu pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi yang pertama adalah pelanggaran persoalan sistematika penulisan. Nah, karena di kampus kita ini ada pedoman penulisan dan itu sudah ditentukan oleh kampus. Makanya biasa itu ketika kita lihat senior-senior kita atau saudara-saudara teman-teman kita itu ketika membuat KTI, biasanya dosen ataupun pembimbing itu biasa dia coret. Itu artinya biasa dia coret beberapa hal, apakah itu persoalan tiponya, atau yang kedua biasa persoalan penempatannya tidak pas tentang sistematika penulisan.
sistematika penulisan itu seperti berapa margin yang kita gunakan, berapa exactly yang kita gunakan dan sebagainya. Itu biasa banyak pelanggaran di situ, atau bahkan tentang penempatan, apakah dia menggunakan dia menggunakan titik ataupun tidak, biasa itu juga itu masuk dalam sistematika penulisan. Nah, itu sudah dijelaskan dalam pedoman penulisan kita. Yang kedua, yang biasa yang sering terjadi, yang saya katakan bahwa itu tentang persoalan plagiat. Kalau adik-adik cari tahu tentang plagiat, banyak peristiwa-peristiwa plagiat, termasuk yang paling mencolok itu tentang plagiasi skripsi, karya-karya yang skripsi, tesis, disertasi. Biasa ada peristiwa-peristiwa plagiat yang terbukti plagiat itu, dan kalau adik-adik ketahui bahwa hukuman bagi orang yang terbukti plagiat adalah yang paling parah itu sampai gelarnya dicabut. Jadi itu hati-hati dalam pembuatan karya ilmiah, karena karya ilmiah itu adalah karya yang dibuat dengan bahasa sederhananya berani dipertanggungjawabkan. Kalau tidak berani dipertanggungjawabkan, ya berarti dipertanyakan tentang apakah ini valid atau tidak. Nah, itu. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran seperti itu. Tapi bentuk pelanggaran-pelanggaran yang pada umumnya itu tentang plagiat ataupun sistematika penulisan itu yang paling sering terjadi, yang saya ketahui. Mungkin. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, di mana kakak tadi menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang paling umum yaitu mengenai sistematika penulisan, yang dimana yang terdapat itu mengenai typo, penempatan yang tidak pas, terus kesalahan dalam penempatan tanda baca. Kemudian yang kedua tadi kakak menjelaskan mengenai plagiat, di mana biasanya para mahasiswa atau beberapa siswa begitu, di mana dia saat mencari referensi materi terkadang dia tidak mencantumkan nama penulis, sehingga itu bisa dinamakan plagiat seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, yaitu mengenai apa dampak apabila etika dalam penelitian itu dihilangkan, Kak? Dampaknya apabila dihilangkan, ya, kata hilangkan menjadi kata kunci di sini. Apabila etika itu dihilangkan, ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, itu bukan hanya persoalan estetikanya. Estetika kan kita berbicara tentang indah dan tidak indahnya karya tulisan itu. Contoh, berbicara tentang salah satu karya-karya seperti esai atau jurnal, bukan tentang indahnya bentuk ataupun indahnya model yang ditampakkan, tapi tentang kebenaran ataupun fakta yang disampaikan. Karya tulis ilmiah itu mencantumkan tentang fakta-fakta yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Apabila etika karya tulis ilmiah itu dihilangkan, maka akan yang timbul, kalau menurut pandangan saya secara subjektif, itu yang timbul adalah keraguan terhadap karya itu, kan? Keraguan terhadap karya. Nah, itu yang kita takutkan hari ini tentang karya-karya ilmiah, karena beberapa ketika kita berbicara tentang beberapa hal, itu karya-karya ilmiah yang diambil, bukan karya-karya yang bahasa sederhananya tidak jelas dari mana sumbernya. Nah, karena ketika disampaikan ke publik, disampaikan karena publik itu akan, pertanyaan pertama yang akan timbul dari publik itu bukan tentang ini penulisnya siapa atau dari mana. Yang akan timbul dari publik adalah ini benar atau tidak, kan? Nah, ketika kita berbicara tentang benar atau tidaknya, berarti kita mempertanyakan tentang penulisnya ini berani mempertanggungjawabkan tulisannya atau tidak. Nah, itu yang kemudian yang kita takutkan hari ini adalah, makanya itu biasa kalau kita dengar tentang hoax, itu tentang penyebaran berita-berita yang kita sebenarnya mempertanyakan sumbernya, keabsahan, validasinya itu bagaimana, validasinya bagaimana, apakah memang ini betul. Nah, itu yang kemudian menjadi problem apabila etika itu dihilangkan. Nah, jadi itu, dan apabila etika itu dihilangkan, maka yang saya gambarkan bahwa apa yang kemudian menjadi pedoman bagi penulis untuk menulis dalam artian tentang persoalan buruk dan betul tulisan tersebut.
karena banyak karya ilmiah itu harusnya keluar untuk memberikan dampak kebaikan, bukan keburukan, kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya kembalikan. Baik, terima kasih jawaban yang sangat bagus. Dalam penulisan KTI itu dihilangkan itu sangat berdampak kalau tidak ada yang namanya etika, seperti itu Kak. Baik, karena itu saja pertanyaan dari kelompok kami yang ingin kami tanyakan kepada Kakak sebagai narasumber. Terima kasih kepada Kakak karena telah menjelaskan kepada kami bahwa etika dalam penulisan karya tulis ilmiah itu sangat penting untuk kita pelajari nantinya. Makanya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Kakak. Baik, karena wawancara hari ini telah selesai. Dengan itu saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu saja pemaparan singkat mengenai materi tentang etika dalam penulisan karya tulis ilmiah dan beberapa hasil observasi atau wawancara dari beberapa mahasiswa mengenai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Semoga dengan video tadi, teman-teman yang menonton video ini dapat memahami lebih mendalam tentang etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jika ada kekeliruan, itu datangnya dari kami. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wallahumma fi'illah komitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.